Islam dalam sudut pandang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin baik secara umum dan pemimpin dalam agama Pemimpin agama dan pemimpin secara umum, termasuk di dalamnya pemimpin politik ya. pemimpin politik. Tapi fenomena ini yang saya saksikan ya, sebagian besar tidak semua remaja ini masih ngambang ya. Mana pemimpin yang baik itu? Mana? Ya kan masih ngambang nih. Tidak terarah. Tidak terarah. Betul. Karena tokoh-tokoh kita, teladan-teladan kita itu tidak mengarahkan. Ini loh pemimpin yang seperti Ustadz sekarang yang punya jamaah majelis taklim apa itu, pernah nggak mengarahkan kepada ini loh yang lebih mendekati kepada pemimpin yang ideal ke depan, pemimpin masa depan, pemimpin yang memikirkan remaja, pemimpin yang memikirkan pemuda. Pernah nggak Anda dalam majelis taklim itu mengarahkan seperti itu? Sehingga maksud saya begini ya, remaja itu tidak blank gitu, tidak menjadi cuek karena nggak jelas. Paling-paling yang jadi itu juga. Walaupun nggak ada pemilu, walaupun nggak ada pilpres, walaupun nggak ada pilkada, tahu sudah yang itu juga. Betul. Nah, bagaimana ini kan sebuah problematika sulit ya sebenarnya. Nggak mudah nih kan untuk meyakinkan tuh kalau nggak ada pilihan yang dimunculkan. Betul. Pilihan yang dimunculkan tuh seperti apa? Kalau misalnya contoh-contohnya dari pengajian Ustadz yang punya majelis taklim ini seperti apa gitu? Coba bisa dijelaskan. Kebetulan saya ada Rubik, Prof. Namanya Rumah Bina Ilmu Keagamaan. Yang dimana kami rekrut itu pengamen-pengamen pemuda-pemuda, terus asongan dan lain sebagainya kita rekrut, kita masukkan sebuah rumah, kita sewa rumah di situ beserta forum majelis, lalu kita bina mereka, kita tempatkan mereka, kita kasih makan yang pantas dan lain sebagainya, dan kita berikan keilmuan bagi mereka. Jadi jangan sampai mereka ini ya karena nggak usah ngomongin politik, dia nggak akan mau tahu hal-hal yang mau siapapun pemimpinnya, ya itu dia. Kita harus meningkatkan, memberikan kesadaran bahwasannya tuh kita itu harus melek, harus tahu bagaimana caranya, caranya setidaknya gitu loh. Kita memberikan aspirasi kita loh. Cuman gue susah hidup gue dan lain sebagainya. Terus cuman sampai di situ doang. Ya setidaknya seminim-minimnya sebagai umat Islam, doa ini kan sebagai senjata untuk diri kita ya kan. Sebagai umat Islam gitu kan, setidaknya kita doakan, bukan kita malah semakin ngawur-ngawuran di jalan seperti itu, Prof. Artinya sosok ideal kalau Rasulullah jelas idola uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dalam kehidupan sehari-hari ya kan saya melihat fenomena remaja kita itu seperti ada kekosongan keteladanan ya. Siapa yang menjadi panutan yang pemimpin, apalagi pemimpin negara yang diidam-idamkan itu kan sekarang nggak ada blank kan? Pernah nggak Anda mengusulkan ini loh yang mendekati teman-teman kalau pilih itu jangan salah pilih maksudnya. Kita ini kan berkali-kali kan sering kali salah pilih terus yang setidaknya mau tahu lah terhadap orang. Bagaimana mengarahkan supaya nggak salah pilih lagi ya? Sebab ada pepatah di dalam bahasa Arab itu, insya Allah ada yang bilang hadis ini ya. La yuldabul mu'minu min johrin marratain. Seorang mukmin itu tidak akan terperosok ke dalam lubang dua kali. Ya, kita ini berkali-kali sudah sebenarnya. Iya betul. Nah ini salah siapa? Apakah karena kita kurang mengarahkan sehingga remaja kita tuh blank, ditarik-tarik kemana-mana aja sudah bisa ya. Ini Anda yang memiliki pengajian banyak kalangan remaja, pemuda, milenial, pernah nggak mengarahkan ini loh yang mendekati, nggak ada pilihan lain, masih belum ada pilihan, tapi yang mendekati itu ini. Yang pertama mungkin yang saya sampaikan kepada anak-anak gitu ya, Prof ya. Iya. Pertama kita ini suzon aja dulu. Jadi sebuah pembelajar, apa yang terjadi ini sebuah pembelajar, ini dan lain sebagainya sebuah pembelajar. Pertama. Lalu yang kedua, ya pastinya kita ingin gitu pemimpin yang mau tahu tentang pergerakan pemuda, yang mau tahu tentang orang-orang kecil, yang mau untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Ya itu dia, kita harus cermat untuk memilih hal tersebut. Dan mungkin untuk pemimpinnya untuk di tahun 2024 insya Allah ya Prof belum jelas juga kan siapa yang akan naik gitu kan.
Ya, saya bisa menangkap keinginan remaja ke depan ini ya, bahwa di era serba digitalisasi ini tentu sulit memisahkan remaja ya dari kemajuan sistem informasi yang luar biasa nih di era sekarang, di era digitalisasi yang masif Digitalisasi ini betul, ya. justru sangat mudah untuk. Apa perlu pemimpin ke depan itu yang mengerti kebutuhan remaja itu? Oh jelas, Prof. Karena seperti hal sederhananya perdagangan aja deh, perdagangan aja udah mulai meninggalkan konvensional, jadi perdagangan Online. online dan lain sebagainya. Hal-hal ini ya sudah sepatutnya apa ya di apa ya lebih tepatnya ya, dicarikan solusinya gitu loh, Prof. Dicarikan solusinya. Ya, selain mengerti itu juga mungkin yang dibutuhkan ini kita menangkap apa yang dibutuhkan remaja sekarang ini ya, ke depan kira-kira seperti apa. Dan ini menjadi fenomena umum sudah sekarang ini ya. Betul, Prof. Jadi selain yang mengerti itu dan yang masalah kita kan masalah pengangguran remaja sekarang. Betul. Nah, sekarang ekonomi remaja ini, ekonomi pemuda yang di bawah ini perlu nggak dipikirkan? Oh sangat perlu, Prof. Karena ya itu dia. Berarti kita harus mengarahkan pemimpin itu yang mengerti persoalan mereka, problematika betul, Prof. mereka. Yang terjadi saat ini betul, Prof. Ya dengan pembatasan, dengan peningkatan keilmuan, strata keilmuan, lalu peningkatan kalau menurut saya secara pribadi ya, Prof, peningkatan jam belajar agama. Itu penting kalau menurut saya secara pribadi ya, Prof. Mungkin setidaknya di luar ruang lingkup sekolah dengan keorganisasian yang wajib gitu loh, mungkin dengan solusi-solusi seperti itu gitu loh. Karena nilai agama ini ya sangat amat sangat amat berpengaruh untuk jiwa pemuda. Jangan sampai si pemuda ini salah jalan, dan akhirnya ngawur. Akhirnya kedepannya ya bukan Indonesia yang lebih baik, tapi Indonesia yang lebih bobrok gitu loh. Nah kita sebagai pemuda kita harus menyadarkan hal tersebut. Bagaimana kita belajar, bagaimana, dan sebenarnya sih berkenan tentang pemuda politik, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ini saling bersinergi sih, Prof. Dari mulai orang tua, ruang lingkup keluarga, ruang lingkup lebih luas lagi tetangga, ruang lingkup guru dan lain sebagainya sampai ke pemimpin, ini sih saling bersinergi kalau menurut saya secara pribadi. Karena peran serta orang tua, terutama ibu sebagai madrasatul aula, sebagai tempat belajar yang pertama dan utama ya, Prof. Ini pun juga sangat berefek untuk kedepannya anak. Ketika usia anak yang sudah mulai mau sekolah di 7 tahun, ini kan masa tempat belajar, tempat ininya orang tua, ibu khususnya kan. Di saat itu harus ada pendalaman agama agar kelak nanti ketika si anak ini sendiri dalam ruang lingkup di luar rumah, dia dapat membentengi diri. Oh, melakukan ini dosa loh. Oh, melakukan ini haram. Oh, ini nggak baik. Oh, ini kan itu juga harus ada benteng agama untuk di awalnya. Lalu setelah pas itu dalam keorganisasian sekolah ada OSIS dan lain sebagainya. Itu kalau mungkin di zaman saya ya, Prof, nggak tahu sekarang ya. Kayak OSIS itu organisasi siswa maksudnya ya. Organisasi siswa itu lebih ke untuk apa ya, cuman kayak organisasi ekstrakurikuler gitu loh, cuman sesuatu yang nggak dipentingkan sebenarnya kan. Bagaimana cara kita menjadikan bibit-bibit pemimpin untuk masa depan, itu dia dengan keorganisasian. Dengan keorganisasian mulai dari situ. Selepas itu masuk di dunia universitas yang mungkin lebih luas lagi, organisasi A, B, C dan lain sebagainya. Itu dia jalan kita untuk menuju hal perubahan Indonesia yang lebih baik. Ya, dalam konteks keindonesiaan tentu kita tidak mengimpikan pemimpin seperti di zaman Nabi ya. Betul. Jadi ahli agama dan ahli tata negara, ahli kemasyarakatan dan sebagainya. Dalam konteks keindonesiaan kita butuh orang pemimpin yang pertama bertakwa kepada Allah SWT. Jadi teladan yang baik, akhlakul karimah. Kan ini kan sederhana tapi nggak semua orang sifat-sifat ini melekat pada jalan-jalan pemimpin yang ada. Yang dekat dengan masyarakat, yang tawadu, yang apa. Nah, dalam konteks ini ya, siapa kira-kira
dari jamaahnya Ustadz di Majelis Taklim yang dianggap pemimpin mendekati ini siapa kira-kira? Yang Eh, tadi. yang Masa nggak ada kita di Indonesia mungkin sebagai populasinya mayoritas muslimin? Masa nggak? ya mungkin dari sosok-sosok yang akan menjadi pemimpin bangsa khususnya Prof ya. Iya. Mungkin lebih ke saatnya untuk pemuda yang beraksi gitu. Orang-orang yang mungkin lebih muda gitu loh, untuk mungkin Lebih lebih energik. aktif, lebih Lebih energik, lebih energik. produktif gitu loh. Mungkin sosok-sosok seperti itu yang akan kita jadikan panutan dan mungkin akan kita dukung untuk jadi pemimpin. Nggak harus ulama kan? Nggak harus ulama, Karena ini pemimpin pemerintahan cukup ini. takwa. Iya, karena di Indonesia ini sudah ada majelis ulama, sudah ada ormas-ormas, sudah ada mufti-mufti kan nggak perlu jadi kepala negara ulamanya. Betul, Bro. Tapi orang-orang yang betul bisa memperhatikan rakyat. Iya. Dan setidaknya memiliki dasar agama. Nah, itu harus. Karena itu harus. iya itu dia. Dan, Ketakwaan. maksud saya tidak harus ulama, Tidak harus ulama, betul. tapi dia seorang ahli ibadah, Ahli ya. ibadah, betul. Seorang muslim yang Muslim baik, yang gitu. baik. Gitu. Betul. Yang tawadu, yang siap memperhatikan masyarakat, terutama masyarakat pemuda dalam konteks ini. Karena kalau kita lihat kita punya ribuan bahkan puluhan ribu pesantren. Itu isinya santri-santri itu remaja. Remaja, betul, Prof. Itu milenial itu. Betul, Prof. Calon-calon pemilih, Betul. masa mau Bibit-bibit dikecewakan? pemimpin itu. Masa mau dikecewakan kalau pemimpin kita tuh nggak sesuai dengan aspirasi mereka. Iya. Jadi saatnya sekarang itu pemimpin-pemimpin majelis taklim, pemimpin-pemimpin pondok pesantren itu mengarahkan jangan blank ya. Jangan remaja ini ditinggalkan. Diarahkan. Melek politik kita harus. Iya, betul. melek politik. Ya. Bagaimana melek politiknya ada di tangan Ustadz, para dai ilallah yang lainnya. Betul. Bagaimana mengarahkan ini yang tepat memimpin. Jangan sampai keliru lagi. Betul. La yuldagul mu'minu min johrin marratain. Maroten. Tidak seorang mukmin itu Jatuh. terperosok dalam lubang 2 kali. Kita sudah berkali-kali, mungkin 7 kali atau 8 kali. Semoga menjadi pembelajaran ya, Prof, untuk bangsa semoga Indonesia kayak khususnya. gitu. Syekh Sami Al-Jabiri. Al-Jabiri. Ya, sudah cukup panjang kita bicara. Cuman ada yang menggelitik tadi ya, sesuatu ya. Siapa sih kalau menurut Syekh Sami Al-Jabiri sosok dari sekian banyak yang ada sekarang beredar ya, sosok pemimpin nasional kita itu yang memenuhi kriteria yang diharapkan oleh remaja-remaja majelis taklim yang ada asus. Apa? Iya, mungkin yang pertama. Siapa misalnya? Yang pertama. Gak apa-apa sebut aja namanya. Oh iya, siap, Prof. Mungkin yang pertama pemimpin yang bertakwa ya. Yang Iya. Lalu pemimpin yang Sholatnya, sholatnya lima bagus dan waktu, lain sholat sebagainya. sunnah, Betul. gitu. Lalu kedua, mungkin pemimpin yang ketika masa mudanya itu diisi dengan hal-hal yang positif sehingga sukses dalam usia yang muda. Lalu ketiga, pemimpin yang mau tahu. Walladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah, yang bersedekah, yang dermawan juga. Dermawan, betul. Iya. Lalu yang ketiga tadi yaitu pemimpin yang mau tahu, yang mau berpartisipasi, pemuda yang mau berpartisipasi dalam politik ini untuk meraih kekuasaan. Jangan sampai seperti halnya Erdogan yang bilang, jangan isilah politik dengan orang yang baik, jangan sampai orang yang jahat masuk dalam politik sehingga memimpin kita. Nah, orang-orang tersebut mungkin salah satunya untuk saat ini ya, Prof ya. Untuk saat ini khususnya, mungkin Bapak Sandiaga Salahuddin Uno itu salah satu panutan yang baik untuk kita ya, Prof. Nah, ini ada fotonya nih seperti ini. Oh, Masya Betul. Allah. Pernah ketemu nggak, Ustadz? Pertemu secara langsung belum pernah, Prof. Belum pernah ya. Belum pernah, Prof. Tapi ini favorit betul ya. Favorit ini. Salah satu panutan untuk pemuda, Prof. Iya, ini suara dari bawah ya, bukan suara pribadi Ustadz ya. Betul, Suara dari bawah majelis taklim seperti itu ya. Betul. Wah, mudah-mudahan aja kita doakan. Allahumma amin. Iya. Ini belum ada saingannya kayaknya ini. Ya, belum Masya Allah, ada. Masya Allah. Dari saingannya maksudnya dari gantengnya ya, dari dermawan, dia pengusaha lagi, pengusaha yang berhasil, anak muda ya. Saya setuju pemimpin ke depan tuh orang yang sudah punya kekayaan gitu ya, supaya tidak menggerogoti kekayaan negara. Betul, Bro, itu dia. Sebab kalau orang masih belum kaya, masih kepingin kaya dari jabatannya. Ini persoalannya. Jadi masalah korupsi seperti gunung emas di negara kita itu karena itu. Betul, setidaknya diminimalisir ya, Prof ya. Iya. Dengan pemimpin yang mungkin tidak melakukan aksi korupsi, secara otomatis pemimpinnya tidak, mungkin si pemimpin ini bisa memberikan punishment kepada bawahannya untuk tidak berkorupsi. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Syekh
Syami Al-Jabiri yang telah memberikan wawasan kepada kita semua. Sahabat podcast ngobrol ya, ngobrol bersama ulama. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa selalu ikuti channel podcast ini karena selalu akan menampilkan terus ulama-ulama muda dai-dai kita dengan memberikan wawasan kepada seluruh remaja yang ada di Indonesia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.